Shalom, selamat malam sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita berada di penghujung tahun 2020. Beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 yang mungkin meninggalkan kesan yang kurang baik. Tapi saya percaya kalau kita ada sampai saat ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan Yesus tetap baik dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari saya mengajak setiap kita, biar sebelum kita meninggalkan tahun 2020 ini, kita boleh tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh tetap mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami ada Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu. Kami hidup oleh hanya anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Banggakan semua karena
mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini. Sungguh Tuhan, semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh berada di hari terakhir di tahun 2020 ini Tuhan. Beberapa saat lagi Tuhan kami akan meninggalkan tahun 2020 ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Karena itu Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Saat ini mungkin keadaannya berbeda Tuhan. Kami beribadah dari rumah-rumah kami saat ini. Tetapi itu tidak mengubah apapun Tuhan, tidak mengubah kuasa-Mu. Kami percaya Engkau sanggup melawat setiap umat-Mu saat ini dimanapun kami berada Tuhan. Beribadah Tuhan, memuji, menyembah Engkau, meninggalkan tahun 2020 ini. Bahkan Tuhan, dengan iman kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami memasuki Tuhan sebentar tahun 2021 dengan iman bahwa Engkau akan tetap menyertai kami Tuhan sampai kapanpun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau lebih lagi. Kami percaya Tuhan Engkau melawati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Amin.
Sebab hidup kami Tuhan bukan karena kami melihat Bapa, namun karena kami percaya kepadamu. Kami percaya oleh karena firman-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. amin Tuhan. Kekuatan di hidup kami, Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi, kekuatan di hidup, Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Bahwa aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi Tuhan. digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi, sebab aku percaya. Haleluya. Tak melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk sama-sama kita dengar firman Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami percaya Tuhan, setiap pujian, setiap penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu
menyenangkan hati-Mu dan nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan. Saat ini Tuhan, dalam mengakhiri tahun 2020 dan kami akan memasuki tahun yang baru 2021, kami akan dibekali dengan firman-Mu Bapa. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Kebenaran-Mu akan terus membawa hidup kami untuk terus mengalami kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami, menuntun kehidupan kami di hari-hari hidup kami. Dan kami percaya kemenangan Tuhan menjadi bagian kami lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu dan urapi kebenaran firman-Mu, dan kami sama-sama akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, sama-sama dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita semua untuk membuka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-10. Satu ayat saja kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama baca pada saat ini. Amsal pasal yang ke-24, ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Sekali lagi saya akan baca bagi kita semua. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Saya akan memberikan sebuah topik kebenaran firman Tuhan pada saat ini dengan sebuah judul, Jangan Tawar Hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sementara berada di jam-jam terakhir di tahun 2020 ini. Dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021, tahun yang saya percaya bahwa ada kemenangan besar yang Tuhan akan buat di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan telah buat, banyak hal yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara di tahun 2020. Dan saya percaya bahwa kita punya kisah sendiri-sendiri dalam menghadapi tahun 2020. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kalau kita masih ada hari-hari terakhir, bahkan di jam-jam terakhir di tahun 2020 ini, saya percaya bahwa semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di tahun 2020 kita sama-sama tahu bersama bahwa kurang lebih 9 bulan dan sampai pada hari ini kita masih sama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Dan saya percaya bahwa kita boleh ada, kita boleh lewati semuanya itu. Kita percaya bahwa itu karena anugerah, itu semua karena kasih dan setia daripada Tuhan. Ada banyak dampak yang kita lihat. Ada banyak hal yang kita sama-sama lihat, kita sama-sama mengetahui. Dengan terjadinya COVID-19 ini, ada banyak hal yang kita sama-sama tahu, ada banyak hal yang kita sama-sama lewati di dalam kehidupan kita. Ada banyak saudara kita, ada banyak keluarga kita yang mungkin kehilangan anggota keluarga mereka akibat dari virus corona ini. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita masih ada sampai hari ini, kita masih ada di detik-detik terakhir di tahun ini, kita percaya bahwa semua karena anugerah, semua karena rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya di tahun 2021 ada banyak hal yang Tuhan akan buat di dalam kehidupan kita. Ada banyak kemenangan, ada banyak keberhasilan yang Tuhan akan rancangkan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo dengan hikmat Tuhan, Salomo dengan pengetahuan yang begitu luar biasa yang Tuhan beri dalam kehidupan Salomo, sehingga dia menggambarkan kehidupan yang sementara kita jalani, kehidupan manusia pada umumnya, hal-hal yang kita lewati, hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Salomo tahu bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari apa yang namanya kesesakan.
Salomo tahu bahwa di dalam setiap kehidupan kita, dari golongan apapun kita, status sosial apapun, kesesakan itu kita alami dan kita rasakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, di dalam keberadaan kita, bahwa tidak ada satu manusia pun yang kebal terhadap kesesakan. Tidak ada satu manusia pun yang kebal terhadap keadaan-keadaan yang sukar, keadaan-keadaan yang sulit di dalam kehidupan dia. Paulus pernah berkata kepada Timotius, suratnya kepada Timotius, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang saya bisa katakan bahwa ada kesukaran-kesukaran yang kita temui di dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh membaca seterusnya, ada poin-poin yang terjadi. Ada beberapa item yang dikemukakan oleh seorang yang bernama Paulus. Hal-hal yang terjadi, kesukaran-kesukaran yang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan manusia, kehidupan kita tidak bisa menghindar dari apa yang namanya kesesakan. Kita tidak bisa menghindar dari apapun yang namanya kesukaran. Semakin manusia mencari solusi, semakin manusia mencari jalan keluar, semakin besar pula kesesakan-kesesakan yang kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita. Saya katakan tadi bahwa tidak ada seorang pun yang rentan terhadap masalah, terhadap kesukaran-kesukaran di dalam setiap kehidupannya. Kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca kisah tentang Abraham. Dia pun juga mengalami kesukaran. Dia pun juga mengalami masalah di dalam kehidupan dia. Ishak pun pernah mengalami kesesakan. Ishak pun pernah mengalami masalah, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan dia. Bukan cuma Abraham, Ishak, tetapi kita melihat Yakub pun pernah mengalami kesesakan itu sendiri. Siapakah manusia yang rentan? Siapa manusia yang kebal terhadap masalah? Tidak ada satupun manusia yang kebal terhadap masalah. Yusuf, orang yang menikmati mengalami masalah, menikmati pergumulan-pergumulan hidupnya. Kita tahu tentang cerita tentang Yusuf. Ada banyak masalah yang dia hadapi. Daud pernah mengalami masalah. Daud pernah mengalami keadaan yang sukar dan sulit di dalam kehidupan dia. Tidak ada orang yang kebal dengan kesesakan. Tidak ada orang yang kebal dengan masalah dan pergumulan di dalam kehidupan dia. Ayub yang kata firman Tuhan, Ayub pasal yang pertama. Firman Tuhan berkata bahwa dia adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dia adalah orang yang menjauhi kejahatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa membaca, kita melihat kisah tentang Ayub. Dia juga mengalami kesesakan. Dia mengalami masalah, pergumulan di dalam setiap kehidupan dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk dalam perjanjian baru. Seorang rasul yang luar biasa, seorang rasul yang hebat dan dipakai oleh Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa hari-hari hidupnya, dia pun mengalami kesesakan. Dia mengalami kesukaran demi kesukaran di dalam pelayanannya, di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Sehingga dia menyimpulkan sebuah kalimat yang dia berkata bahwa ada duri dalam dagingnya. Dia berkata bahwa lahirianya semakin merosot. Ini membuktikan bahwa setiap hari, setiap saat dalam pelayanannya, dia boleh menikmati, bahkan mengalami masalah demi masalah di dalam kehidupan dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus, dia adalah anak Allah. Dia turun ke dunia menjadi manusia. Tetapi kita juga melihat bahwa pergumulan dia alami dalam kehidupannya. Di Taman Getsemani kita boleh melihat, kita membaca di dalam Alkitab bahwa peluhnya mengeluarkan darah. Ini membuktikan bahwa beratnya tantangan, beratnya kesukaran yang dia alami di dalam kehidupan dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus pernah menguatkan jemaat yang ada di Roma. Roma 12 ayat yang ke-12. Kitab Roma ini Bapak Ibu Saudara,
Paulus menyatakan ini kepada jemaat yang ada di Roma, supaya mereka bersukacita dalam pengharapan, mereka sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam setiap doa mereka. Karena masalah kita tidak bisa memberhentikan masalah itu di dalam kehidupan kita. Pergumulan itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Tahun boleh berganti, bulan boleh berganti, hari pun boleh berganti. Tetapi saya yakin percaya bahwa masalah itu terus ada di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Kebenaran yang sudah kita baca, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ada satu hal yang Salomo ingin sampaikan buat kita, bahwa ketika kita menghadapi masalah dan ketika kita ada dalam apa yang namanya tawar hati, maka kecilah kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesesakan sudah pasti kita alami. Kesukaran sudah pasti kita lalui dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pilihan datang dalam kehidupan kita. Apakah kita menjadi orang yang tawar hati, atau kita menjadi orang yang tetap menguatkan hati kita? Ini menjadi sebuah pilihan bagi kehidupan saya dan saudara. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kehidupan saya dan saudara dalam menghadapi tahun yang baru, dalam menghadapi hal-hal yang Tuhan akan nyatakan bagi saya dan saudara, kita tetap menguatkan hati kita. Walaupun ada pergumulan, walaupun ada kesesakan, tetapi kita tetap menguatkan hati saya dan saudara. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tawar hati. Ini adalah sebuah pilihan. Ini adalah satu hal yang harus kita pilih dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah katakan bahwa apakah kita menjadi orang yang tawar hati, atau kita menjadi orang yang tetap menguatkan hati kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang tetap ada dalam keadaan yang saya katakan tadi, bahwa orang tawar hati dalam menghadapi masalah, menghadapi pergumulan-pergumulan hidup di dalam kehidupan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa Musa pernah mengalami apa yang namanya tawar hati. Ketika dia dipercaya oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah mempercayakan tugas ini kepada Musa. Dan dalam Keluaran 4 ayat ke-10, dia berkata bahwa Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita manusia rentan dengan tawar hati. Musa pernah tawar hati dalam mengemban tugas yang Tuhan percayakan bagi dia. Kita tahu bersama Yosua, ketika alih kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, Yosua pun pernah mengalami tawar hati. Walaupun mungkin tidak tertulis dalam kebenaran Allah, kebenaran firman Tuhan, tetapi Allah berkata lewat Yosua pasal yang pertama ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini membuktikan bahwa Yosua pun mengalami tawar hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus, Bapak Ibu Saudara, dia mendeklarasikan dalam kehidupan dia. Saya katakan tadi bahwa manusia rentan dengan tawar hati. Tetapi Paulus membentengi dirinya dengan masalah pergumulan yang dia alami dalam hidupnya. Dia ingin supaya dia tidak terjerumus dalam tawar hati ini. Sehingga dia berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Paulus mengajak jiwanya untuk tidak tawar hati. Di dalam menghadapi kesukaran, dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Paulus juga mengajak jemaat yang ada di Efesus, agar supaya mereka tidak tawar hati dalam menghadapi setiap kesukaran yang mereka alami dalam kehidupan dia. Efesus 3 ayat yang ke-13,
Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya katakan tadi bahwa dalam menghadapi masalah, kita manusia yang lemah, kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Kita rentan dengan tawar hati. Apalagi kita mulai berpikir bahwa sedangkan tahun 2020 banyak masalah. Kita akan menghadapi tahun yang baru 2021 yang menjadi tanda tanya bagi kehidupan kita. Kita belum mengetahui apa yang akan terjadi. Dan banyak orang mengalami hal ini. Orang mulai lemah, orang mulai saudara? Orang mulai takut menghadapi segala sesuatu. Mulai tawar hati dalam menghadapi hal-hal yang akan dia hadapi dalam kehidupan dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tawar hati dalam kesesakan kita, maka saya percaya kekuatan kita akan menjadi kecil. Tetapi ketika kita kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap pergumulan sekalipun, dalam menghadapi tahun 2021, ketika kita kuatkan hati kita, maka saya percaya bahwa ada kemenangan-kemenangan besar yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saul adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Saul adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Tetapi ketika dia menghadapi Goliat, dia menghadapi keadaan yang saya katakan tadi bahwa dia menjadi orang yang tawar hati. Dia melihat Goliat yang begitu besar, begitu perkasa, dengan senjata lengkap yang sementara dia pakai saat itu. Membuat Saul bersama-sama dengan tentaranya mengalami tawar hati dalam kehidupan dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud datang di tengah-tengah medan pertempuran. Dan dia berkata kepada Saul di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan pernah menikmati kemenangan. Kita tidak akan pernah menikmati kesuksesan ketika kita menjadi orang yang tawar hati. Tetapi ketika kita menguatkan hati di tengah-tengah kesukaran, tahun 2020 memang banyak masalah. Dan memang kenyataan di barisan orang Filistin ada seorang yang perkasa yang bernama Goliat. Itu benar, itu betul. Dan firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman akan semakin sukar. Di akhir zaman akan datang banyak masalah. Itu betul, itu fakta. Itu kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mengajak lewat kebenaran firman Tuhan. Di tahun kita memasuki tahun 2021. Apapun kesesakan yang kita alami. Apapun penderitaan yang akan kita alami, mari kita menjadi orang-orang yang menguatkan hati kita. Dan saya percaya bukan cuma Daud yang menikmati kemenangan, bukan cuma Daud yang mengalahkan Goliat, tetapi kehidupan saya dan saudara pun juga akan menikmati kemenangan lepas kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Musa pernah memberikan perintah kepada 12 pengintai. Dan kita tahu bersama bahwa mereka sama-sama mengintai tanah Kanaan. Tetapi ada dua laporan yang berbeda. Ada satu laporan dari ke-10 pengintai. Mereka berkata bahwa tidak mungkin kita bisa masuk ke tanah Kanaan. Orang-orang suku Enak itu besar-besar. Dan orangnya raksasa-raksasa. Tidak mungkin kita bisa masuk tanah Kanaan itu. Karena orangnya kuat-kuat dan sebagainya. Itu ada laporan daripada 10 pengintai. Tetapi ada 2 pengintai yang memberikan laporan yang berbeda. Mereka laporkan kepada Musa memang betul bahwa suku-suku Enak itu orang-orang besar. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan kita pasti melewati semuanya. Kita pasti memasuki tanah Kanaan yang telah Allah janjikan bagi saya dan saudara. Lewat peristiwa-peristiwa ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya mau katakan kepada kita semua bahwa janganlah engkau tawar hati dalam menghadapi kesesakan. Jangan engkau tawar hati menghadapi tahun 2021. 2021 mungkin ada banyak masalah, mungkin ada banyak penderitaan, tetapi kita menjadi orang-orang yang tetap menguatkan hati kita. Dan kita akan melihat bahwa kemenangan lepas kemenangan, hal-hal yang besar, mujizat-mujizat daripada Tuhan akan nyatakan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kita telah baca bersama bahwa dampak dari tawar hati, kekuatan kita akan menjadi kecil. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua bahwa jangan pernah kita bermimpi untuk menikmati kemenangan. Jangan pernah kita bermimpi untuk menikmati keberhasilan kalau engkau tawar hati dalam masa kesesakanmu. Tetapi ketika kita akan mendapatkan kemenangan yang besar, ketika kita menguatkan hati kita, ketika kita percaya kepada Allah bahwa Allah yang lebih besar dari segalanya ada bersama-sama dengan kita, maka saya percaya kesesakan boleh besar, kesukaran boleh besar, tetapi bersama-sama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Daud manusia biasa yang mungkin rentan dengan tawar hati, tetapi ketika dia mengalami kesesakan, dalam Mazmur 18 ayat yang ke-7, dia berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, dan aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan engkau putus asa, jangan engkau tawar hati. Bapak ibu saudara, kalau kita tawar hati, kita melihat bahwa masalah kita lebih besar dari Tuhan kita. Kalau kita tawar hati, kita melihat bahwa apa yang kita alami itu lebih besar dari pertolongan yang Tuhan akan beri di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi mari kita menguatkan hati kita. Masalah boleh besar, tetapi kita yakin Tuhan kita lebih besar. Masalah boleh datang bertubi-tubi, tetapi semakin kita mengalami masalah, pertolongan Tuhan juga datang dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak kehidupan kita, seluruh jemaat Karmel Makassar. Mari kita kuatkan hati kita dalam menghadapi tahun-tahun di depan kita. Saya percaya bahwa ketika kita kuatkan hati kita, maka ada kekuatan besar Tuhan yang Tuhan akan beri di dalam kehidupan kita. Jangan engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kekuatanmu akan menjadi kecil untuk menghadapi setiap pergumulan yang engkau hadapi di depannya. Biarlah kebenaran ini menjadi kekuatan kita, menjadi dorongan bagi saya dan saudara untuk kita memasuki tahun yang baru, tahun yang Tuhan beri di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan kita menyanyikan sebuah pujian untuk terus menguatkan hati kita di dalam menghadapi segala sesuatu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Kuatkan hati kami Tuhan. Oh, kuatkanlah hatimu,
persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Oh, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, ya hatinya, Tuhan pasti sanggup. Oh, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, ya tinggal. Percayalah, percayalah, ya tinggal. Percayalah, percayalah, ya Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu Bapa. Saatnya Tuhan kami akan sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami memulaikan tahun ini Tuhan dengan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Engkau ada bersama-sama dengan kehidupan kami. Engkau memenuhi hati, jiwa dan roh kami Bapa. Dan Tuhan terus bersama-sama dengan kehidupan kami mengawali tahun 2021 ini Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan dan kami akan menikmati kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami akan memasuki perjamuan Tuhan yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil roti perjamuan kita. Kita memegang di tangan kanan kita. Kita percaya bahwa Dia yang telah mati bagi saya dan saudara. Dia yang telah berkorban bagi kehidupan kita. Dia Allah yang sama juga akan menyertai kita di tahun yang baru. Dia akan sama-sama kita jalani. Haleluya. Mari kita memegang roti di tangan kita sambil kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita angkat roti di tangan kita. Kita angkat tinggi di atas kepala kita dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dia berkata, bukan dia berkata ini roti, tetapi dia berkata inilah tubuhnya. Kita memulai tahun 2021 dengan kita bersekutu dengan tubuhnya. Saya percaya dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Mari kita sama-sama bersekutu dengan tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Mari kita memegang cawan di tangan kanan kita. Darah Yesus yang memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Darah Yesus yang memberikan kelepasan bagi saya dan saudara. Saya percaya darah yang sama juga akan menyertai kita. Darah yang sama juga akan memberikan kemenangan bagi kita di tahun-tahun yang baru yang kita jalani nanti. Firman Tuhan berkata, sesudah makan Yesus berkata kepada mereka, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sesudah mereka makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam darah Yesus ada pengampunan, di dalam darah Yesus ada kemenangan dan kelepasan. Saya percaya kemenangan Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara di tahun yang baru yang akan kita jalani bersama. Mari kita bersekutu dengan darahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita minum bersama, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat perjumpaan kami dengan Engkau lewat firman-Mu. Terima kasih buat perjumpaan dengan Engkau lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, persekutuan dengan Engkau tidak ada satupun yang sia-sia. Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami, beri kemenangan bagi kami, beri kelepasan bagi kami. Dan kami percaya kami akan menang bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, dipersilakan jemaat untuk meletakkan korban persembahan dan persepuluhan. Dan kita akan sama-sama dengar pengumuman khususnya untuk ibadah Minggu 3 Januari 2021 dan 10 Januari 2021 tetap dilaksanakan ibadah secara virtual dan disiarkan melalui kanal YouTube Karmel Worship dan akun Facebook Karmel Makassar, dan disiarkan pada jam 9 pagi. Harap diperhatikan untuk sama-sama kita mengikuti ibadah walaupun di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap membawa hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya menjemput kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Sambil kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini. Saya percaya selanjutnya Tuhan juga akan menolong kehidupan kita. Ebenezer, Tuhan pasti. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan masih mampu. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan di hadapan Tuhan, oh Ebenezer.
Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Terima kasih Tuhan buat kemenangan-kemenangan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat kekuatan anugerah dari Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kekuatan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh ada di tahun yang baru. Kami percaya berkat-Mu yang baru, kemuliaan-Mu yang baru, kemenangan-kemenangan Tuhan yang baru Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami Bapa. Di ibadah ini juga Tuhan, doa kami bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Khususnya kami berdoa buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, suami istri, Tuhan berkati. Seisi pastori, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan mereka. Kami berdoa kepadamu Bapa, biarlah kekuatan kesehatan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kekuatan kesehatan dari Tuhan, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Dan kami boleh melihat dengan kekuatan itu mereka boleh pakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau ada jemaat yang sakit, dari tempat ini kami lepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Biarlah kekuatan kesehatan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan. Ibadah-ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong agar supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Secepatnya juga kami boleh keluar dari COVID-19 ini Bapa, dengan kekuatan, dengan kesehatan dan perlindungan daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga buat pimpinan dan penyertaan Tuhan di tahun yang baru yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari umat-umat Tuhan, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya selalu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan menyertai kita di awal tahun ini, di hari pertama di tahun yang baru ini, sampai pada akhir tahun dan pada sampai selama-lamanya. Kesempurnaan berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus tercurah bagi kita semua. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semua.